Terima kasih Anda masih bersama kami di Sahabat Tani, pemberdayaan masyarakat dan CSR dalam membangun pertanian. Masih menjadi tema kita di sore hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711311454 bersama dengan Pak Yamin dan juga Pak Bondan. Saya mau mendengar cerita Pak Bondan ini awal mula mengajak masyarakat di lingkungan sekitar. Karena seperti kata Pak Yamin, tidak mudah loh merubah sebuah mindset seseorang itu. Dari yang awalnya biasa menggunakan pupuk yang beli, kemudian juga menggunakan pestisida, lebih mudah, ternyata sekarang harus membuat pupuk lagi gitu ya. Gimana nih Pak awalnya? Memang pertama kali saat kita masuk, saya ambil contoh di wilayah operasi kita itu di desa SP5 BTS Ulu di Kabupaten Musirawas. Itu yang hadir hanya 20 orang, ya. Dan mereka bertanya, ini apa sih programnya dari ini, kok agak aneh bagi mereka, kotoran hewan mau dipakai, jeraminya nggak usah dibakar gitu kan. Itu bagi mereka sesuatu yang nggak pernah mereka lakukan. Nah, saat kita mencoba itu pun mereka enggan untuk menggunakan sawah mereka untuk dijadikan menerapkan ilmu tadi, sebelum memang benar-benar tadi Pak Yamin bilang, sebelum benar mereka melihat langsung. Benar. Nah, kita inisiasikan, kita buat demo plot untuk pertanian tadi. Kita hanya buat berapa petak, mungkin hanya 2 petak, itu kurang dari setengah hektar. Nah, kita ajarkan. Nah, saat pengajaran kita pertama, kita pengolahan lahan. Cara mengolah lahan tadi adalah tadi jeraminya kita kumpulin, jangan sampai dibakar, kita jadiin kompos. Air cucian beras kita kumpulin dari ibu-ibu. Cucian beras biasa dibuang, kita kumpulin. Ada labu kayu, ada sisa-sisa makanan, ikan gitu. Kita masukkan ke dalam buat pupuk cair. Nah, setelah kompos bahan tadi jadi, kita sebar ke lahan pertanian mereka. Di situ kita juga memilih bibit, cara milih bibit. Jadi tidak sembarang bibit langsung ditanam gitu aja. Jadi ada bibit tuh yang kalau kita bisa lihat, bibit yang benar-benar isi dari lembaga tadi, bibit tadi benar-benar full. Itu kita gunakan air garam. Nah, kalau kita campurkan telur, kalau telurnya udah ngapung, baru kita bibit masukkan. Kita bisa lihat, kalau yang bibitnya ngapung, ini cara tradisional sebenarnya Pak ya. Kalau mungkin dari akademisi itu punya riset lah ya. Tapi dari sekian kantong bibit tadi, itu ternyata ada bibit-bibit yang memang isinya tidak full. Nah, itu kita ambil, kita buang, yang tenggelam berarti bibitnya lebih bagus. Baru kita buat pembibitan. Nah, situ juga kita tanam hanya umur 7-10 hari. Kalau petani konvensional itu bisa nanam padi yang sudah umur 3 minggu, 20 hari. Tapi kita nanamnya hanya umur 10 hari. Memang kelihatan kecil. Kelihatan kecil, mereka aneh gitu kan. Sanksi dengan metode yang kita ajarkan. Kenapa kecil? Terus kita jaraknya sampai 30-40 cm. Itu ada acuannya. Biar kita tidak, bibit itu sudah besar kita pindahkan dan bibit itu tidak rusak akarnya. Jadi setiap lubang tanam kita hanya nanam 1 benih saja. Kenapa? Karena kalau banyak benih, ya biasa petani nanam 1 lubang plung gitu ya, sampai 5 bibit 5 tunas, maka di satu area tadi akan ada 5 individu sebenarnya. Sama kalau kita punya anak banyak, ngasih makannya Pak berat Pak. Kalau 1 kan mungkin gizinya lebih berat ya, lebih banyak ya. Nah, itu juga sama dengan tanaman. Mereka akan mudah menyerap nutrisi yang ada di tanah ini semua untuk 1 tadi. Kok apa bisa menghasilkan sekian rumpun? Kalau petani biasa itu rumpunnya mungkin hanya sekitar 40 rumpun Pak, setelah besar siap panen. Tapi kita bisa sampai 200 rumpun dari 1 lembaga tadi. Jaraknya, kenapa jaraknya kita agak jauh? Biar sinar matahari juga masuk. Tanaman itu butuh sinar matahari, fotosintesa, akar juga, dan lebih memudahkan penyiangan. Jadi kita bisa menyiangkan di sela-sela tanaman. Kalau jaraknya rapat, kaki kita juga udah nggak muat ya kan. Gimana kita mau membasmi gulma yang ada di sekitar tanaman, hama juga akan semakin banyak karena lebih lembab. Ya, lebih lembab, dia buat kita susah untuk memonitor hama-hama yang ada di tanaman. Nah, setelah mereka lihat 20 hari, mulai tumbuh. Mulai berdatangan petani-petani lain, lihat apa sih ini, apa sih gitu kan. Nah, bertanya-tanya. Oke, sampai panen kita bandingin. Kalau dulu mungkin masyarakat petani itu hanya panen bisa 1-2 ton gabah kering. Begitu mereka panen di tahap awal nih bisa sampai 6-8 ton. 2 kali lipat lebih. Lebih 3 kali lipat lebih, ya kan? Dan setelah beberapa kali panen, kita coba berasnya kita uji ke lab. Ternyata kandungan glukosanya sangat rendah, 0 boleh dibilang. Jadi ini bagus untuk penderita diabetes.
Jadi kita benar-benar tidak ada residu yang dihasilkan oleh pupuk kimia atau pestisida sintetis tadi. Nah, di situ kita juga menciptakan siklus rantai makanan. Jadi burung tadi biasanya yang makanin padi, karena di situ ada belalang, ada ulat, ya, mereka makan. Belalang, ulat tadi tidak menjadi resisten terhadap pestisida. Burungnya mau makan. Tikus itu juga tidak makan padi sebenarnya. Tikus hanya mengerat. Jadi kalau ada peribahasa tikus mati di lubung padi, itu sebenarnya bukan tikus mati karena kekayaannya. Tapi memang di situ bukan makanannya. Padi itu bukan makanan tikus. Nah, itu ternyata tikus juga akan tidak terlalu banyak populasinya di situ, karena tikus sudah punya ada belalangnya bisa mereka makan, gitu kan. Ya, bekicot bisa mereka makan di situ dengan tikus keberadaan tikus tadi. Jadi siklus rantai makanan ini akan menjadi baik. Kalau saya tanya Mbak Nada udah tahu nih beras yang mengandung pestisida, ya kan? Yang satunya tidak mengandung pestisida, organik nih. Kira-kira pilih makan yang mana? Organik tetap. Kalau saya tetap tidak makan beras organik. Oh, kenapa itu, Pak? Karena saya lebih suka makan nasi yang organik. Kalau beras sudah saya kasih ke ayam aja ya, Pak ya. Masak dulu ya, Pak. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kita ajarkan ke petani. Satu kali panen sudah mulai banyak ngikut. 2 kali panen. Bahkan kalau kita punya di binaan kita yang di Pulau Rimau, yang itu daerah rawa pasang surut, mereka benar-benar jauh, miskinnya sangat jauh. Tanahnya, lantai rumah mereka masih tanah. Tapi dari 60 transmigran yang ada di situ, itu hanya tinggal 12 orang. Ada salah satunya di sana namanya Pak Surono yang begitu giat pengen belajar. Sekarang alhamdulillah teman-temannya, keluarganya pada balik lagi Pak ke Pulau Rimau itu kan. Dan mereka bisa panen sampai 8 sampai 10 ton, dan banyak dipakai sebagai narasumber mengajarkan ke desa-desa lain. Ini yang kita harapkan, karena kita nggak mungkin mampu untuk mengajarkan semua Sumsel ya, tapi dengan Surono ini sebagai lokal hero, ada Pak Wanci di Musirawas, itu yang sangat membantu perkembangan pertanian ini. Kita tidak bawa pupuk merek gitu nggak, karena mereka bisa membuat pupuk sendiri gitu. Pak Yamin, sebegitu bermanfaatnya ya pendampingan untuk masyarakat tadi, seperti yang Pak Bondan tadi katakan, kan dia awalnya sangat sulit sekali, kemudian malah sekarang jadi trainer-trainer. Jadi sebegitu bermanfaatnya ya Pak, apa sih pendampingan kepada para petani-petani ini untuk itu? Oh iya, seperti kita ketahui bahwa namanya kegiatan dilakukan oleh petani itu kan seperti way of life, cara hidup yang turun-temurun. Ini yang sering dilakukan kan oleh petani. Nah, sehingga dengan ada pengenalan teknologi, cara baru seperti ini, dan jangan lupa bahwa petani ini tidak bisa hanya diiming-imingi, diajak begitu aja dengan omongan-omongan. Lagi-lagi petani itu pengen fakta. Nah, oleh karena itu, di dalam pemberdayaan itu sudah keharusan kita melaksanakan yang namanya percontohan sampai dia berhasil. Jadi petani itu akan melihat sendiri hasilnya. Kalau dia sudah melihat seperti itu, sudah ada contoh, baru dia mau ikut. Nah, kalau nggak seperti itu, Mbak, pengalaman selama ini itu gagal karena nggak ada bukti. Sekarang ini kan orang kan mau lihat bukti, lihat nyata gitu kan, seperti itu. Nah, satu lagi yang kadang-kadang hasil dari penelitian kita di Unsri juga, kalau di dalam memberikan bantuan yang sifatnya tidak terlalu baik di dalam perencanaannya, ini bisa merusak moral atau pemikiran mereka. Jadi ada penelitian kita mengatakan bahwa semakin banyak program-program bantuan yang diberikan kepada petani, semakin tidak mandirinya petani. Oleh karena dia merasa manja. Nah, oleh karena itu proses untuk pemberdayaan ini harus benar-benar sistematis, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang sifatnya menerima saja, ketergantungan dengan program-program seperti itu. Nah, oleh karena itu pendampingan ini bukan sekedar memberikan atau menularkan teknologi atau informasinya aja, ya ilmu saja, tapi kita memberikan supporting dari spiritnya bagaimana,
Ya, jadi benar-benar kita itu harus melebur lah di sana. Jangan sampai ada gap yang terlalu jauh dengan mereka, sehingga mereka untuk mengemukakan permasalahan saja kadang-kadang segan. Nah, jadi kita harus masuk, melebur di sana, sehingga seperti teman sendiri, semua permasalahan-permasalahan undang-undang mereka biasanya keluar. Yeah. Nah, itulah input yang menjadi bahan kita untuk dianalisis, sehingga tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan, itu kira-kira mengena dengan apa yang mereka rasakan atau permasalahan-permasalahan mereka. Nah, di dalam pendampingan tentunya seperti katakan tadi, tidak bisa dia menguasai ilmu teknisnya saja, tapi dia harus bisa menjadi teman, menjadi kawan, menjadi inspirator, menjadi orang-orang yang bisa mendorong mereka, sehingga mereka itu memang termotivasi. Betul. Terkadang kalau soal ilmu pengetahuan di mana aja dengan sistem sekarang kan bisa kita dapatkan. Tapi untuk memotivasi mereka untuk berjuang menjadi lebih baik, nah ini kadang-kadang akan lebih sulit kalau kita tidak melakukan pendekatan secara lebih intens ke mereka. Betul. Makanya di dalam pendampingan itu harus orang yang berada tinggal di sana. Tidak boleh misalnya tinggal di Palembang, kemudian datang balik lagi seperti itu enggak. Oh, biaya tinggi juga ya, benar-benar. Jadi dia harus live in di sana. Kemudian kalaupun dia harus pulang itu ada yang pengganti. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya kombinasi antara ilmu sosial di sana, ilmu ekonomi di sana, di situ, ilmu teknisnya ada di sana. Tidak bisa teknis saja, tidak bisa sosial saja atau psikologi ekonomi. juga ya pendekatannya. Psikologis pasti ya. itu. Nah, semuanya itu kita ramu menjadi satu program-program atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira menyasar supaya mereka itu bangkit. Sebenarnya membangkitkan mereka itu yang lebih penting. Iya, benar. Ya, bagaimana mereka mau berjuang seperti konsep kemandirian tadi, pemberdayaan tadi kan, mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan, oleh mereka sendiri. Jadi jangan sampai pendamping itu menyelesaikan permasalahan petani. Nah, ini yang salah. Akibatnya tidak ada kemandirian. Tidak mandiri, mereka ketergantungan. Jadi si pendamping-pendamping itu harus paham bahwa dia cuma sebagai fasilitator di sana, bukan ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan petani. Petani harus tetap petani yang menyelesaikannya. Nah, dengan berjalannya waktu nanti ada kemandirian-kemandirian yang dirasakan oleh petani. Pada saat itulah, pada saat dia sudah bisa dilepas, tanda petik dilepas itu, bahkan mereka bisa menularkan, memberikan spirit kepada teman-teman yang lain. Betul. Seperti kata Pak Bondan tadi, sehingga Pak Bondan ini sekarang tidak harus datang ke lokasi memberikan spirit satu persatu, mengajak satu persatu, gitu ya. Tapi justru dengan petani-petani yang sudah mendapatkan pemberdayaan dari perusahaannya tempat Pak Bondan ini, justru dengan bahasa mereka, pengalaman mereka sama-sama petani, itu biasanya lebih mudah, lebih mudah untuk menular ke petaninya. Dia oleh karena sama kan, oleh karena senasib penanggungan. Betul. Gitu kan. Dan sudah ada pengalaman-pengalaman juga ya. Biasanya kan lebih enak mencontoh ya Pak. Sehingga replikasi itu akan jauh lebih cepat. Kebanding semuanya dari perusahaan atau dari perguruan tinggi dengan bahasa yang lebih tinggi mungkin kan, tidak nyambung gitu kan. Nah, jadi sekarang tahapannya itu bagaimana menciptakan trainer-trainer baru yang dari petani, hasil dari binaan-binaan. PR-nya itu ya sebenarnya sekarang. Dan itu sudah berjalan sebenarnya. Sudah mulai berjalan baik. Pak Bondan, saya tertarik lagi nih ketika memang sudah masuk di situ ngeblind art, tapi kan itu tantangan-tantangan yang lain banyak nih, selain bukan tantangan merubah kebiasaan, tentunya memutus mata rantai tengkulak dan lain sebagainya. Nanti kita jawab nih, kita harus bahas nanti setelah iklan ini. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung bersama kami di 0711131145. Tetaplah bersama kami di Sahabat Tani.